Ya, jadi baik saudara. Sebenarnya kalau saudara lihat waktu saya debat sama Kainama itu ya, sebenarnya saya menghindar untuk menjawab beberapa pertanyaan, bukan karena tidak bisa menjawab, tapi kalau saya jawab maka debatnya akan bergeser ke masalah lain. Makanya saya bilang kan bahwa perdebatan ini kan soal historical Jesus, tapi yang dia angkat itu adalah masalah tafsir. Jadi ada beberapa hal yang Kainama angkat, termasuk jamnya Yesus disalibkan itu, terus masalah apa lagi? Masalah rempah-rempah itu yang dipakai untuk katanya mengobati luka Yesus, ya, dan beberapa hal yang lain. Saya berpikir bahwa sekarang saya mau menjawabnya, tapi saya tidak punya waktu banyak, jadi saya hanya jawab satu persatu ya. Jadi sekali lagi bahwa kalau itu dijawab, maka perdebatan pasti akan bergeser kepada masalah tafsir dan tidak lagi bicara masalah historical Jesus. Makanya saya tidak mau menjawab. Dan itu juga menjadi sesuatu yang perlu saudara paham ya. Kalau saudara misalnya berhadapan dalam sebuah perdebatan, jangan terpancing untuk membicarakan hal-hal yang di luar materi, walaupun saudara bisa jawab. Karena kan ini model-model mereka begitu kan mereka sering menerapkan jurus kutu loncat. Ya, jadi misalnya saudara bertarung dengan dia di ring A, nanti dia akan lompat ke ring B. Ya, nah kalau saudara ikut dia ke ring B, baku pukul beberapa saat, di situ dia loncat ke ring C. Saudara ikut ke ring C, terus nanti tahu-tahu sudah sampai ke ring Z, sudah terlalu jauh dari ring A. Nah, maka di mata orang awam yang tidak mengerti logika dan perdebatan, mereka akan berpikir telah terjadi tanggap-menanggap terus. Jadi sepertinya seru dan tidak jelas ini sebenarnya siapa yang kau. Nah, gitu ya. Nah, menghadapi model seperti itu, saudara biarpun bisa meladeni dia di ring B, ring C, sampai ring Z, tapi jangan ladeni. Tetap bertahan pada ring A. Karena ketika dia sudah tidak bisa, dia mau loncat ke ring B, kita paksa kembali ke ring A. Dia mau loncat ke B lagi, kembali ke A. Menuntut dia di ring A. Nah, itulah yang saya lakukan pada Kainama. Sehingga saya tidak mau menjawab ocehan-ocehan dia tentang masalah jam Yesus mati, atau juga rempah-rempah yang dipakai untuk Yesus, dan lain sebagainya. Saya fokus kepada historical Jesus, dan pada akhirnya ya, dia sudah tidak punya jawaban lagi. Dia tidak punya bukti, selain tidak ada bukti bahwa Yesus mati dan bangkit. Dan itu pun sudah dihancurkan, sudah dipatahkan, di samping menunjukkan bahwa itu adalah satu kesesatan berpikir. Nah, karena itu sekarang saya akan membahas suatu omongan Kainama itu yang membahas soal soma dan toma. Itu bahasa Yunani, di mana dia memakai kata Yunani itu sebagai argumentasi bahwa waktu Yusuf Arimatea menurunkan Yesus dari kayu salib, Yesusnya belum mati. Alasannya apa? Karena kata Yunani yang dipakai di sana itu adalah soma. Dan menurut dia, soma itu menunjuk pada tubuh yang masih hidup. Seandainya Yesus mati, maka harusnya kata Yunani yang dipakai di sana adalah toma. Ya. Nah, oke, untuk mengingatkan kita kembali, saya mau kutip omongan dia ya. Di sini, di dalam ayat, bukan masalahnya, bukan masalah. Maksudnya perlu kita lihat secara detail lagi. Di Yohanes 19:38 dan 40 ada tulisan soma sebagai mayat. Muslimin wal muslimah rahimahullah bersama para tuan dan puan guruku dari Kristen, para pendeta yang terhormat dan ahli teologi. Ini dua kata yang berbeda. Mayat itu petoma, bukan soma. Mayat itu petoma, bukan soma. Soma itu body. Kalau petoma, corpse. Sekali lagi, soma itu body. Kalau body berarti dia masih ada nyawanya. Walaupun sudah koma-koma begitu. Orang pun bilang sudah ya kayak gitulah. Toh? Tapi kalau jenazah korpsi itu koma, di sini itu koma dan terjemahkan mayat. Oke lah, silakan dilanjut. Dan supaya kita cepat selesai, ya udah 15 menit. Ya, oke ya. Strong definition soma, setelahnya koma. Soma itu tubuh sebagai keseluruhan. Jasmani tubuh berarti masih hidup. Kalau koma, mayat, mati, jenazah. Berikutnya Dani. Ya, dari masalah di sini. Di dalam ayat, bukan masalahnya, bukan masalah. Maksudnya perlu kita
Ya, jadi saudara lihat argumentasi dia ya, bahwa soma itu body, tubuh yang masih hidup. Tapi toma itu adalah mayat. Jadi harusnya kalau memang Yesus itu betul-betul sudah mati, kata Yunani yang dipakai harus toma. Ya, tapi kenyataannya di sana pakai soma, dan itu menjadi bukti atau dasar bahwa Yesus tidak mati. Nah, sekarang saya mau memberikan tanggapan. Pertama-tama, kita harus mengakui bahwa kata soma itu memang digunakan di dalam Alkitab untuk menunjuk pada tubuh yang masih hidup. Ya. Nah, saya akan memberikan contoh kepada saudara. Kita akan melihat misalnya di dalam Matius pasal 6 ya. Ayat 25. Matius 6 25. Nah, ini ya. Oke, sebelumnya kita melihat ayat ini di dalam bahasa Indonesia dulu supaya kita paham apa yang dibicarakan di sana. Matius 6. Karena itu aku berkata kepadamu, jangan khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kau makan atau apa yang kau minum. Jangan khawatir akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Jadi kata tubuh digunakan 2 kali di dalam Matius 6 ayat yang ke-25 ini. Dan kalau kita melihat di dalam teks Yunaninya, Matius 6 ayat 25, saudara lihat kata body. Ya, kata body ini kalau kita lihat di sini, kata Yunani yang dipakai di sana itu soma. Lalu kata body juga muncul di sini. Ya. Dan kita lihat kata Yunaninya dipakai itu adalah soma. Ya. Jadi di situ kita bisa melihat bahwa tubuh di sana itu adalah tubuh yang masih hidup kan. Janganlah kamu khawatir akan apa yang hendak kamu makan, kamu minum, kamu pakai. Jangan khawatir pula akan tubuhmu. Artinya tubuh yang masih hidup. Ya. Lalu kita lihat Markus pasal 5 ayat yang ke-29. Markus 5 ayat yang ke-29. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Dia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Ini kan cerita tentang orang yang kena sakit itu ya. Asalku jamah saja aku akan sembuh. Ya. Nah, badannya sudah sembuh. Ini jelas badannya, tubuhnya sudah sembuh. Dan kan dia masih belum mati. Ini hidup. Markus 5 ayat yang ke-29. Sekarang kita lihat Yunaninya. Markus 5 ayat 29. Nah, saudara lihat ini her body, tubuhnya. Itu kata Yunani yang dipakai apa? Saudara lihat di sana. Soma. Oh iya. Tolong yang baru masuk, pastikan mic-nya jangan ribut ya. Nah, jadi kita bisa melihat bahwa memang kata Yunani soma itu dipakai untuk menunjuk pada tubuh. Dan tubuhnya masih hidup. Karena hal kekhawatiran tadi kan mengkhawatirkan apa yang dipakai oleh tubuh kan, yang masih hidup. Demikian juga tadi orang yang sakit pendarahan itu, bahwa tubuhnya sudah sembuh, berarti tubuhnya itu hidup. Maka soma itu digunakan untuk tubuh yang hidup. Lalu bagaimana dengan toma? Nah, toma itu digunakan untuk tubuh yang mati alias mayat. Nah, kalau kita melihat Markus 6 ayat yang ke-29.
Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, Tubuh Yesus lalu membaringkan dalam kuburan. Ini kan berarti Yohanes Pembaptis kan sudah mati. Dan mereka mengambil mayatnya. Markus 6:29. Sekarang kita lihat Yunaninya. Markus 6:29. Nah, kata di sini, coba saudara lihat kata toma. Jadi toma itu digunakan untuk mayat, untuk tubuh yang telah mati. Lalu contoh lain, Matius 24 ayat yang ke-28. Matius 24, 28. Di mana ada bangkai, di situ burung nasa berkerumun. Saudara lihat ini bangkai. Bangkai ini kan tubuh yang sudah mati, tubuh binatang yang sudah mati, tidak ada napas lagi. Nah, Matius 24 ayat yang ke-28, kita lihat Yunaninya. Asal betul ini Ustadz satu ini. Nah, saudara lihat ini. Toma. Aduh. Jadi kita menyimpulkan apa? Kalau untuk tubuh yang hidup digunakan soma. Kalau untuk tubuh yang mati digunakan toma. Nah, kalau memang begitu kan berarti kayaknya mah benar kan? Bahwa soma untuk yang hidup, toma untuk yang mati. Masalahnya adalah waktu dikatakan Yusuf Arimatea menurunkan Yesus itu tidak dikatakan toma, tapi soma. Makanya Kainama menyimpulkan soma itu kan untuk tubuh yang masih hidup. Jadi berarti Yesus waktu diturunkan dari salib belum mati, masih hidup. Hanya pingsan saja atau koma saja. Aduh, Nah, benarkah apa yang dikatakan Kainama? Sampai di titik itu dia benar. Tapi dia seperti saya bilang bermain kurang jauh, ya, atau belajar kurang jauh. Mengapa? Karena kalau kita mengadakan penelitian lebih dalam terhadap dua kata itu, pertama, toma memang selalu digunakan untuk tubuh yang sudah mati. Toma selalu digunakan untuk mayat, entah itu mayat manusia atau mayat binatang. Tapi itu berbeda dengan soma. Ternyata soma itu juga selain digunakan untuk tubuh yang masih hidup, juga digunakan untuk tubuh yang sudah mati. Sekarang saya akan berikan contohnya ya. Kita lihat Yohanes 19 ayat 31. Yohanes 19. Karena hari itu hari persiapan, dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, sebab Sabat itu adalah hari yang besar. Maka datanglah orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Saudara lihat ini bentuk jamak ya, mayat-mayat orang-orang. Nah, siapa orang-orang ini? Orang-orang ini jelas bukan hanya menunjuk pada Yesus, tapi Yesus bersama dengan dua penjahat atau penyamun yang disalibkan di sebelah kiri kanannya. Ya, maka di sini dikatakan bahwa orang yang pertama dan orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Nah, karena itu kita bisa lihat yang dimaksudkan dengan orang-orang ini bukan hanya Yesus. Kalau begitu di sini juga bentuk jamak, mayat-mayat. Maka ini bukan hanya mayat Yesus. Nah, sekarang kan yang jadi soalnya adalah apakah Yesus turun sebagai mayat atau masih hidup. Jadi kita abaikan Yesusnya, kita fokus kepada penjahat dua orang itu di kiri kanannya. Ya. Nah, disebut mayat. Berarti kan mereka mati ya. Tapi kita lihat Yunaninya. Yohanes 19 ayat yang ke-31.
Oke, saudara lihat kata body di sini. Bodies, tubuh-tubuhnya, mayat-mayatnya. Kalau kita lihat bahasa Yunaninya, gunakan soma. Tapi kan dua orang itu sudah mati. Tapi digunakan soma. Berarti soma itu bisa menunjuk kepada tubuh yang sudah mati. Oke, kita lihat lagi ayat lain. Lukas 17 ayat yang ke-37. Lukas 17 37. Kata mereka kepada Yesus, "Di mana Tuhan?" Katanya kepada mereka, "Di mana ada mayat, di situ berkerumun burung nasar." Ini mayat itu, kan sudah mati. Ini mayat binatang. Atau bisa menunjuk pada mayat orang. Pokoknya di mana ada mayat, dan mayatnya itu sudah mati. Lukas 17 ayat 37. Kita lihat ya. Saudara lihat kata body dipakai di sini. Dan kata Yunaninya soma. Lagi-lagi kita bisa melihat bahwa ternyata soma itu juga untuk tubuh yang sudah mati. Tubuh yang sudah mati. Sekarang kita lihat lagi. Kisah 9. Ini maka berkemaslah Petrus bersama-sama mereka. Setelah mereka tiba di sana, dibawa ke ruang atas, semua janda datang berdiri dekatnya sambil menangis. Mereka menunjukkan semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Nah, ini berarti ada orang yang mati nih ya, Dorcas atau Tabita nih ya. Terus ayat 40. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar, lalu dia berlutut dan berdoa. Kemudian dia berpaling ke mayat itu. Berarti kan belum hidup itu. Tabita bangkitlah. Ya nanti Tabita atau Dorcas ini bangkit. Tapi pada waktu Petrus berpaling ke mayat itu, ini kan masih mati. Belum hidup. Kisah 9 ayat 40. Nah, kita melihat Yunaninya. Saudara lihat kata body di sini. Digunakan apa? Soma. Berarti soma itu digunakan untuk tubuhnya Tabita atau tubuhnya Dorcas yang waktu itu masih mati sebelum dibangkitkan oleh Petrus. Saya kasih satu contoh lagi. Yakobus pasal 2. Sebab sama seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian juga iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi ini bicara soal tubuh yang tanpa roh adalah mati. Maka ini bukan tubuh yang hidup ya. Tubuh yang mati. Yakobus 2 ayat 26. Ya, saudara lihat body di sini, body yang sudah mati itu, kata Yunaninya soma. Nah, kalau begitu bagaimana? Kesimpulannya begini.
dari dua kata Yunani ini yaitu soma dan toma. Kalau toma itu memang eksklusif menunjuk kepada yang mati, mayat. Sementara itu toma itu adalah satu kata yang umum untuk tubuh. Itu bisa digunakan untuk tubuh yang hidup maupun tubuh yang mati. Jadi tubuh yang hidup bisa digunakan soma, tubuh yang mati juga bisa digunakan soma. Karena itu, kalau mengatakan bahwa Yusuf Arimatea menurunkan somanya Yesus, itu berarti bahwa atau dapat memastikan bahwa Yesus itu tidak mati. Itu kata yang umum, bisa untuk yang masih hidup maupun juga yang mati. Karena itulah maka sebenarnya argumentasi Kainama yang dia bangun pakai dua kata Yunani itu untuk membuktikan dengan pasti bahwa Yesus tidak mati itu menunjukkan bahwa dia hanya punya pengetahuan setengah saja. Ya, dia tidak belajar lebih jauh, dia tidak memahami, tidak main lebih jauh untuk memeriksa semua kata soma yang muncul di dalam Alkitab. Nah, kalau kita melihat di sana, nanti dari seluruh konteks sebelumnya dan sesudahnya dan berita utama dari Alkitab adalah Yesus betul-betul mati dan kemudian bangkit dari antara orang mati. Dengan demikian, maka lagi-lagi ya Kainama itu menunjukkan kebodohannya di dalam bahasa Yunani, tapi dia pakai itu untuk membantah kematian Yesus. Ya, ini saja yang saya bagikan. Nanti di kali berikut saya akan bahas lagi argumentasi-argumentasi dia lain yang tidak saya jawab di dalam debat itu. Oke, masih ada waktu sedikit, saya kasih kesempatan kalau ada yang mau bertanya. Tolong buka kamera ya kalau mau bertanya ya. Aduh. Ada? Tidak ada? Oke. Ada, Pak. Ya. Penguasa buka kamera saya, Dok. Oke, tadi kan mayat-mayat yang sebelah kanan sebelah kiri penyamun tuh kan apabila mereka diturunkan, mereka perlu untuk memastikan mereka mati, mereka diturunkan dipatahkan kaki dia. Maknanya mereka belum mati kan? Iya. Sebab Yesus tidak dipatahkan kakinya sebab dia sudah mati. Ya. Tapi kenapa dalam bahasa Yunani itu dia menggunakan toma, bukan soma? Sepatutnya dua penyamun itu perlu digunakan perkataan Yunaninya soma, bukannya toma. Ya. Jadi kita bisa lihat bahwa ini ya ayat ini ya. Karena hari itu adalah hari persiapan dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat tidak tinggal tergantung pada kayu salib. Ini artinya ini adalah pemikiran orang Yahudi. Karena mereka tidak mau, karena pada hari Sabat itu ada mayat-mayat yang tinggal tergantung. Karena Sabat itu adalah hari yang besar. Jadi, kan mereka sudah tahu pasti bahwa nanti mayat-mayat orang-orang yang disalibkan akan mati. Nah, mereka menyebutnya mayat-mayat. Nah, maka datanglah orang Yahudi kepada Pilatus meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Muncul lagi mayat-mayat di sini. Artinya, walaupun pada saat itu mereka, waktu dikatakan mayat-mayat di sini mereka belum mati, tapi penggunaan kata-kata itu untuk mayat itu menunjukkan itu menggunakan kata soma. Artinya, soma itu bisa digunakan untuk mayat. Walaupun waktu disebut ini mereka belum jadi mayat. Nanti setelah dipatahkan kakinya baru jadi mayat. Tapi dari sisi penggunaan bahasa, artinya memang soma bisa dipakai untuk mayat. Ya, paham ya Bu ya? Oke. Ada lagi?
Oke, baik, kalau tidak ada lagi, kita cukup di sini. Nanti di kesempatan berikutnya saya akan bahas lagi masalah lain, terutama masalah jam kebangkitan Yesus yang kelihatannya bertentangan satu sama lain antara Markus dan Yohanes. Oke, semoga ini bisa menambah wawasan kita dan berteguh iman kita pada kematian dan kebangkitan Yesus. Tuhan memberkati kita semua. Ya, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena kami pakai waktu yang pendek ini untuk belajar bersama. Dan biarlah ini semakin memperteguh iman percaya kami pada kematian dan kebangkitan Yesus, dan semakin membukakan kebodohan atau ketidakmengertian dari orang-orang yang menyerang iman Kristen. Dan biarlah semua ini semakin membuat kami teguh dalam iman kami. Kami tidak goyah dan kami tetap percaya bahwa iman kami yang dinyatakan di dalam kitab suci sungguh-sungguh dapat dipertanggungjawabkan di dalam sejarah dengan masuk akal. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Masih jelas. Ya. Terima kasih Pak. Banyak. Tuhan Yesus memberkati. Oke, yang Malaysia Semangat melayani. tolong ke kelas ya. Hmm. Ya, Pak. Ya, tolong berkati.